Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai saat ini kita telah diberikan nikmat sehat. Kedua, selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Sibah Hadli Sabhani dengan NIM 21111 01029 dari program studi arsitektur. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum dengan tema menghadapi tantangan zaman. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmizi, dikatakan, jika umatku telah melakukan 15 macam penyimpangan, maka akan tiba bencana kepada mereka, yaitu jika harta rampasan atau kekayaan hanya beredar pada orang-orang besar, amanat telah diabaikan, zakat tidak dibayarkan, mengajar bukan karena agama Allah lagi, suami sudah terlalu tunduk pada kehendak istrinya, anak sudah durhaka kepada ayahnya, orang sudah merendahkan kawannya, anak sudah membenci ayahnya, orang mengeraskan suaranya atau berteriak-teriak di masjid-masjid, orang telah mengangkat seorang fasik menjadi pemimpinnya, munculnya pemimpin yang rendah budi pekertinya, orang memuliakan orang lain karena takut kekejamannya, biduan wanita cantik sudah menjadi kegemaran masyarakat, minuman keras sudah merajalela, dan umat telah mengutuki kebenaran umat-umat terdahulu. Jika sudah demikian, maka tunggulah datangnya malapetaka berupa angin merah atau yang sangat panas, tanah longsor, gempa bumi, penyakit bisa merusak wajah manusia, dan hujan batu. Menghambur-hamburkan harta hanya menuruti kehendak nafsu belaka. Emansipasi wanita atau gender sudah kelewat menyalahi kodratnya. Pakaian sudah kian terbuka menampilkan aurat kehormatan yang menghiasi layar kaca. Dan ini dianggap hal yang biasa-biasa saja. Minuman keras, kriminalitas, dan masih banyak sekali penyimpangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita saksikan adegan kemungkaran yang ditayangkan dalam layar televisi dengan berbagai corak seperti buser, bidik, sidik jari, jejak kasus, dan lainnya. Nampak sekali nilai keimanan dan ketakwaan kini kian luntur dan menipis. Orang sudah tidak lagi takut dengan ancaman dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah tidak lagi peduli dengan peringatan-peringatan Allah, baik yang berupa musibah dan bencana yang pernah terjadi pada umat terdahulu akibat menerjang larangannya. Untuk menghadapi keadaan zaman yang digambarkan dalam hadis Nabi tersebut, maka kita perlu perbanyak bekal dalam kehidupan, sehingga ibarat kapal yang sedang berlayar, maka kapal itu akan tetap kokoh menghadapi dahsyatnya badai angin dan gelombang. Di antara bekal yang harus disiapkan adalah: pertama, iman dan takwa. Iman bukan sekedar pengakuan dalam hati, melainkan sebuah sikap yang melahirkan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan menjalankan aturan hidup yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang terbaik dari semua yang ada hanyalah takwa. Seperti firman Allah berikut, wa tanazzadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Kedua, sabar dan tawakal. Sabar yaitu tidak merasa rendah dan hina, tidak mundur dalam menghadapi tantangan zaman. Kesabaran yang ada harus dibarengi dengan berserah diri kepada Allah
yang kita jadikan tempat berlindung yang sesungguhnya. Nilai sabar dan tawakal itulah jiwa dari pribadi seorang mukmin. Allah akan memihak kepada orang-orang yang sabar. Allah menegaskan berikut ini yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan yang ketiga, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan melakukan zikir dan doa, sholat malam, perbanyak infak dan sedekah. Dalam ayat lain dengan arti, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dalam penjelasan ayat tersebut, ma'ruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita daripadanya. Akhirnya, tantangan zaman adalah kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari. Karena itu, mau tidak mau, kita hanya harus berani menghadapinya. Dan dengan beberapa bekal di atas, maka insya Allah kita dapat menuju kebahagiaan, ketentraman, dan keselamatan hidup. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.